Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, tolong berkati Tuhan supaya kami dapat memahaminya. Dan tuntunlah kami supaya kami juga dapat melakukannya dan memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saat kita melihat apa yang menjadi maksud dari Paulus menuliskan bagian ini, maka kita akan mengerti bahwa sesungguhnya Paulus sedang meminta semua jemaat yang ada di Tesalonika untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Saat Paulus menuliskan surat ini tahun 49, 50, dan 51, sesungguhnya ia sudah menerima berita atau kabar terlebih dahulu dari Timotius yang menceritakan bahwa mereka itu seharusnya diberikan kekuatan dalam hal pengharapan, dan mereka juga harus dikuatkan untuk terus bertahan di dalam setiap ujian, dan mereka harus terus didorong dalam hal mengerjakan kekudusan hidup dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita membaca semua kitab Tesalonika, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya yang paling ditekankan oleh Paulus ialah tentang murka Allah, tentang hukuman yang akan diberikan kepada mereka yang akan menolak Injil. Kita bisa melihatnya dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Dan suatu saat nanti jikalau orang-orang yang menolak itu akhirnya berbalik dan meminta pertobatan dan meminta pengampunan, maka mereka pun akan hidup berbagian atau turut diampuni di dalam pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan inilah pengharapan bagi mereka yang belum percaya supaya mereka sungguh-sungguh percaya. Sehingga ketika kita membaca semuanya, kita akan menemukan sebuah pola bahwa Paulus sedang memberitahukan ada yang salah dengan jemaat di Tesalonika, dan pengharapan mereka akan Kristus yang mati dan yang bangkit itu harus lebih lagi ditingkatkan. Oleh karena itu, ketika kita membaca di pasal yang keempat, kita melihat bahwa Paulus mengajarkan apa itu kehendak Allah. Sehingga dia berkata finally, dalam bahasa Inggris, finally then brothers, akhirnya saudara-saudara, ia ingin mengatakan bahwa inilah puncak atau kesimpulan dari semua yang kusampaikan dalam surat yang pertama ini. Sehingga ia ingin mengatakan inilah kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, di mana Paulus di sana menjelaskan bahwa inilah kehendak Tuhan itu. Inilah yang Tuhan inginkan, yaitu ketika kita menjauhkan diri kita dari kecemaran, dari nafsu yang buruk, dari kejahatan. Dan akhirnya dia mengakhirinya dengan berkata di ayat yang ketujuh yang kita baca tadi, bahwa orang-orang percaya dipanggil untuk hidup kudus, dipanggil untuk menjauhi kecemaran, dipanggil untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Jikalau kita bertanya-tanya apa itu kehendak Tuhan, maka kita harus sampai kepada ayat-ayat sebelumnya. Kehendak Tuhan ialah melakukan kebenaran dan terus hidup dalam kekudusan. Maka sama seperti kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menitipkan surat ini, maka ini juga ditujukan saat ini kepada kita. Jikalau kita masih bertanya apa itu kehendak Tuhan, maka kita perlu membaca dengan perlahan-lahan dari pasal yang keempat ini, sehingga kita mengerti bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris judulnya diberikan A Life Pleasing to God, sehingga hidup yang menyenangkan Tuhan itu adalah hidup yang berada dalam kekudusan, hidup yang mengerjakan kebenaran, dan yang pasti hidup yang terus berpegang teguh kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Maka jikalau kita menyadari diri kita adalah orang yang percaya, maka kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan.
Tuhan yang memanggil kita, dan yang pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jikalau kita memiliki begitu banyak kesulitan dalam melakukan kebenaran, saat ini kita melakukan kebenaran, besok mungkin kita jatuh dalam dosa, percayalah, kalau kita memang benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh-Nya yang kudus akan menuntun kita untuk hidup dan bangkit lagi melakukan kebenaran. Orang Kristen bukanlah orang-orang yang kuat, tetapi orang Kristen adalah orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan. Orang Kristen bukan orang-orang yang tidak berdosa, tetapi orang Kristen adalah mereka yang berserah kepada kekuatan Tuhan yang menolong mereka untuk hidup kudus. Oleh karena itu, kita semua telah ditebus oleh Tuhan. Kita juga sekarang dipanggil kepada kehendak-Nya, maka lakukanlah kehendak itu. Kita sekarang sudah tahu kehendak itu, maka setialah mengerjakannya, setialah melakukannya untuk memuliakan Tuhan yang telah menebus dan memanggil kita. Kiranya Dia memampukan kita terus-menerus. Terpujilah namanya. Amin. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Tolong tuntun kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau inginkan, dan ajarlah kami untuk melakukan apa yang Engkau terus berikan kepada para rasul dan kepada jemaat-Mu, dan secara khusus kepada kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin.